Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafiz, semester 5 dari Prodi Pendidikan Jasmani Universitas Muhammadiyah Pegadaian Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sarana dan prasarana olahraga catur, eh, sekaligus ditambah untuk perwasitan sedikit. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu yang dibutuhkan untuk permainan catur, ada papan catur sendiri. Untuk papan catur sendiri berjumlah 8 petak, eh, dengan masing-masing warnanya itu adalah hitam dan putih pada umumnya. Tapi untuk di zaman modern sekarang, untuk warna di dalam petak catur ini sudah banyak mengalami variasi dan mengalami perkembangan, mulai dari pembuatannya dari bahan kayu, jadi warnanya itu tidak hanya hitam dan putih. Terus untuk ukurannya, yaitu pada umumnya untuk pertandingan nasional, ukuran papan catur yaitu memuat 36 kali 36 cm dan mempunyai garis tepi atau mempunyai garis yang tidak dihitung dalam petanya sendiri untuk memperlebar atau menjadi batas di papan catur sendiri. Untuk papan catur sendiri, di zaman dulu terbuat dari kayu asli atau mungkin bisa disebut permainan mahal karena terbuatnya itu dari kayu yang berkualitas. Namun di era modern sekarang sudah banyak mengalami modifikasi, mulai dari pembuatan dari plastik, bahkan di aplikasi pun sudah ada permainan catur yang tidak tidak menggunakan papan catur konsep konvensional, namun sudah beralih ke aplikasinya sendiri. Terus dilanjut, di sini ada buah catur. Buah catur itu adalah apa namanya, buah atau bidak yang terdapat di atas papan catur sendiri. Terdiri dari 8 bidak atau 8 pion. Pion itu adalah prajurit yang tempatnya itu paling di depan sendiri, selain para menteri dan para perwiranya. Terus selanjutnya ada 8 ada 7 perwira dan satu raja yang terletaknya di belakang pion. Yang pertama yaitu ada menteri yang terletak di samping raja, yang mempunyai jalannya itu seperti L bisa, menyilang bisa, namun dia tidak bisa berjalan seperti kuda. Yang selanjutnya ada pelucur atau gajah. Jadi gajah itu hanya berjalannya itu menyesuaikan tempatnya. Semisal gajah eh, berada di warna putih, maka dia hanya bisa berjalan menyilang dan untuk warnanya menempati warna putih yang ada di papan catur tersebut. Terus selanjutnya ada kuda. Untuk kuda ini jalannya seperti huruf L ya. Jadi selain huruf L, kuda tidak bisa jalan. Namun keistimewaan dari kuda sendiri adalah dia bisa melompati seperti melompati pion ataupun melompati menteri dan melompati pelucur. Terus ada banteng yang terletak di pojok kiri dan kanan atau biasa disebut sebom. Dia hanya bisa berjalan lurus baik kiri, kanan, depan, belakang. Dilanjut untuk selanjutnya ada jam catur. Jadi untuk catur sendiri terdapat timer ya, atau jam catur untuk pertandingan catur. Nah, di jam catur sendiri memuat yang pertama yaitu ada waktu pertandingan catur, yang kedua adalah pencatat langkah. Jadi antara kedua belah pihak ada pencatat langkah yang terdapat di jam digital. Untuk zaman dahulu tidak ada pencatat apa namanya pencatat langkah, namun terdapat seperti hitungan yang bisa dikatakan masih tertinggal zaman, jadi eh, tidak apa digital. Tapi untuk di zaman sekarang jam caturnya sudah dikatakan digital karena sudah tertera mulai dari pencatat langkah, waktu bertanding, dan lamanya waktu bertanding. Nah, untuk gambarnya seperti ini ya, bisa saya besarkan ini. Nah, ini untuk gambar jam caturnya sendiri. Jadi setelah bermain atau kedua belah pihak yang bermain setelah menjalankan pionnya atau menjalankan bidak caturnya, mereka diwajibkan untuk menekan tombol itu.
dan biasanya, tombol itu berbunyi atau, menandakan bahwa satu pemain itu sudah melangkahkan caturnya. Jadi untuk, setiap pemain harus menekan. Ketika satu pemain tidak menekan ini, maka bisa dianggap atau, di-diss kalau sesuai peraturan yang ada di dalam suatu pertandingan. Untuk selanjutnya ada meja dan kursi. Untuk meja dan kursi, umumnya untuk mejanya biasanya dalam, meja posisi datar atau meja biasa, dan tempat duduknya itu untuk biasanya kebanyakan di pertandingan, di babak penyisihan, untuk tempat duduknya itu biasa dan tidak ada sandarannya. Namun untuk, di final atau grand final biasanya sudah berubah menjadi tempat, yang agak nyaman dan, bisa untuk berpikir para pemain. Selanjutnya di sini adalah ruangan pertandingan. Untuk ruangan pertandingan sendiri dari permainan catur ada 2, dibagi 2. Yang pertama ada ruangan tertutup di dalam ruangan dan ruangan terbuka, namun tetap tertutup hanya di bagian atapnya saja. Selanjutnya untuk, materi tambahan yaitu di sini ternyata catur itu mempunyai perwasitan dan, mempunyai ofisial. Jadi tidak, sembarangan permainan karena catur ini sudah masuk ke dalam olahraga. Jadi masing-masing dari pemain pastinya sudah mempunyai ofisial atau pelatihnya masing-masing. Dan untuk perwasitan ini juga ada penataran wasitnya, jadi tidak sembarangan orang, bisa menjadi wasit dalam catur. Mereka harus melihat jeli dalam permainan caturnya sendiri dan mencatat, siapa yang kalah dan menang, juga mencatat langkah-langkahnya. Terus ditambah untuk, Eee, sara sarana dari catur sendiri biasanya ya, di sebelah, apa namanya ini, sebelah papan catur biasanya kalau pertandingan antar negara, maka ada yang namanya, eee, bendera kecil biasanya di masing-masing sebelah pemain, itu menandakan, kalau pemain itu berasal dari negara A dan, lawannya berasal dari negara B. Untuk, sarana dan prasarana olahraga, itulah yang bisa dapat saya sampaikan. Bila kurang Bila terdapat kurang, dalam menjelaskan, mohon maaf, dan saya akhiri untuk penjelasan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.